Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Dalam satu makalah dikatakan, alamatul jahli salah satu. Tanda-tanda kebodohan. Itu ada 3. Yang pertama, al-ujubu. Ujub, pamer, atau bangga diri. Kemudian yang kedua dari tanda-tanda kebodohan adalah wa kasratun nutqi fi ma la ya'ni. Banyak bicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau bisa dikatakan banyak berbicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak ketahui dan dia tidak pahami. Kemudian yang ketiga, wa ayyanha an syai'in wa ya'tihi. Melarang untuk melakukan sesuatu, tapi dia sendiri menjalankannya atau melakukannya. Saudara-saudara sekalian, ujub merupakan salah satu tanda kebodohan. Karena dengan ujub, dengan pamer, dengan bangga diri, seseorang lupa tentang siapa dirinya. Dan dengan bangga diri, seseorang seakan-akan mengabaikan keberadaan Sang Maha Sempurna itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bangga diri sesungguhnya adalah merendahkan diri sendiri. Di sisi lain, tanpa disadari dengan bangga diri akan membawa seseorang kepada merendahkan dan menganggap orang lain jauh di bawah dirinya. Dan dengan begitu, maka menunjukkan bahwa seseorang itu lupa diri atau hilang kesadarannya. Yang kedua, tentang banyak bicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang berada di luar pemahamannya, sesuatu yang tidak berada dalam kapasitas dirinya. Pada saat ini begitu banyak sekali terjadi. Orang dengan begitu mudahnya men-share sesuatu di media sosial. Yang seakan-akan dia begitu paham tentang sesuatu tersebut. Padahal bisa jadi sesuatu yang di-share itu dia tidak tahu asal-usulnya dan tentang apa yang dia bicarakan itu. Hanya mengikuti tren. Bahkan kadangkala yang bersangkutan sendiri belum membaca sama sekali. Ini bagian dari satu tanda kebodohan. Dan yang ketiga, tentang merintahkan sesuatu, melarang sesuatu maksud saya, tapi dia sendiri melakukan. Bagian dari satu tanggung jawab ketika kita memerintah atau ketika kita melarang tentang sesuatu, maka sudah menjadi satu konsekuensi diri kita yang pertama kali harus menjalankan itu. Ketika kita merintah sesuatu, maka sebelumnya kita juga sudah harus melakukan sesuatu tersebut. Ketika kita melarang sesuatu untuk dilakukan, maka sebelumnya kita juga harus sudah meninggalkan sesuatu itu. Tidak justru sebaliknya. Saudara-saudara sekalian, puasa bulan suci Ramadan adalah merupakan satu sarana untuk mencegah seseorang dari tindakan-tindakan kebodohan tersebut. Yang pertama, puasa adalah satu ibadah yang sangat pribadi. Puasa adalah satu ibadah yang hubungannya antara individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang pernah kita katakan terdahulu. Sehingga tidak ada ruang sedikit pun dalam ibadah puasa bagi seorang untuk melakukan kebanggaan. Tidak sebagaimana ibadah yang lain, ketika sholat ada sesuatu yang dibanggakan, ada sesuatu yang dinampakkan. Seakan-akan khusyuk, seakan-akan rajin dan sebagainya. Haji ada sesuatu yang dibanggakan. Sedekah, infak ada sesuatu yang dibanggakan, yang dinampakkan. Tentang puasa, apa yang akan didambakan, apa yang didambakan, dan apa yang dinampakkan, tidak ada. Karena hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian, puasa pun juga mencegah seseorang dari berbicara sesuatu yang sia-sia. Karena salah satu hal yang bisa menghilangkan puasa, menghilangkan pahala puasa adalah ketika seseorang banyak melakukan kebohongan. Sementara banyaknya bicara berpotensi untuk terjadi banyaknya kebohongan. Sehingga dengan kesadaran itu, orang yang berpuasa pastinya akan mengurangi bicara. Akan lebih banyak menahan diri dari pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia.
Dan yang ketiga, puasa tentunya akan melatih seseorang untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan dan apa yang sudah menjadi komitmen dalam dirinya. Sehingga puasa bulan suci Ramadan dengan sendirinya akan membawa seseorang terhindar dari sifat-sifat kebodohan yang tiga tadi. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Sampai ketemu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.